历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Duduk di ranjang, Qinyang menghela napas. Dia tidak berlatih jurus serangan spiritual sekarang, hanya fokus pada latihan tubuh, alau tubuh yin yang. Tubuh alau yin yang ini memiliki 8 tingkat. Tingkat pertama membangun pondasi spiritual untuk menstabilkan energi roh, dan saat ini adalah saat paling cocok untuk memulai latihan. Setelah berhari-hari menempanya dengan aura spiritual, akhirnya tingkat pertama telah mencapai kesempurnaan. Target Qinyang selanjutnya adalah menembus ke tingkat kedua tubuh alai yin yang. Selama beberapa hari, Qinyang berlatih penuh di dalam kamarnya. Sampai suatu hari, ia keluar dari kamar. Di halaman, Qin Hai sedang berbaring di kursi goyang, tampaknya mengobrol dengan si tua pincang. Saudara ketiga. Saudara kedua. Qinyang tersenyum dan mengangguk pada Qin Hai. Melihat tubuhmu sudah hampir pulih, sekarang saatnya memberitahumu sesuatu tentang tubuhmu. Apa ada yang salah dengan tubuhku? Bukan sesuatu yang buruk, kata Qinyang sambil tersenyum. Sebenarnya, saat kamu terluka dulu, itu adalah berkah tersembunyi. Tubuhmu, saudara kedua, sangatlah istimewa. Qin Hai buru-buru bertanya, jangan-jangan tubuhku ini adalah tubuh spiritual? Tubuh suci? Tubuh kekaisaran? Atau tubuh dewa? Atau semacam konstitusi khusus seperti Shuang Er? Melihat wajah penuh harap Qin Hai, Qinyang hanya bisa memutar mata. Kamu pikir tubuh spiritual dan konstitusi langka itu seperti sayur kol yang bisa ditemukan di mana saja? Katanya jengkel. Tubuhmu bukan salah satu dari itu, jadi jangan berharap dulu. Tubuh saudara tertua adalah tubuh gunung, tubuh yang bisa berkembang. Jika mencapai puncaknya, dia bisa menjadi tubuh dewa gunung dan menjadi penguasa dunia. Sedangkan kamu, saudara kedua, kamu berbeda. Adik, jangan membuatku penasaran. Kamu memiliki 9 meridian surgawi Jiuyuan Tianmai. Jiuyuan Tianmai? Apa itu? Qinyang berdiri, mengangkat satu jari. Aura spiritual membentuk sosok manusia di udara. Kemudian, Qinyang menunjuk lagi, dan 9 garis tampak menyebar dari tubuh sosok itu. Seperti yang kita tahu, tubuh manusia memiliki 9 gerbang. Dan yang menghubungkan 9 gerbang itu adalah 9 meridian utama, ujar Qinyang perlahan. 9 meridian surgawi adalah mereka yang sejak lahir memiliki 9 meridian yang sangat kuat. Ketika pintu gerbang terbuka dan memulai jalan kultivasi, keempat alam spiritual, lautan roh, pondasi roh, roda roh, dan jiwa roh, akan menjadi fondasi bagi Jiuyuan Tianmai. 2 tahun lalu, ketika kakimu lumpuh, itu sebenarnya bisa dipulihkan. Api roh langit memang kuat, tapi sebenarnya adalah karena tubuhmu cukup kuat untuk menahannya. Saat itu aku belum yakin. Tapi tak disangka, tubuhmu mampu menahan panasnya api roh langit itu, luar biasa. Dan baru beberapa hari lalu aku benar-benar yakin, kamu adalah pemilik Jiuyuan Tianmai. Mendengar ini, mata Qin Hai berbinar. Yang ingin ku tahu cuma satu hal, apakah Jiuyuan Tianmai ini bisa membantuku dalam kultivasiku? Tentu saja bisa. Tapi adik, aku belum merasakan peningkatannya. Sekarang kakak sudah di tingkat 5 pondasi roh, tapi aku masih di tingkat 3. Aku tidak sabar melihat peningkatan luar biasa dari Tianmai-ku. Itu karena kakak memiliki tubuh gunung. Semakin tinggi kekuatannya, semakin cepat dia berkembang dari tubuh roh gunung menjadi tubuh suci gunung. Sedangkan kamu, saudara kedua, meskipun memiliki Jiuyuan Tianmai, jika tak punya metode yang sesuai, kekuatan 9 meridianmu takkan bisa dimanfaatkan. Mata Qin Hai pun berbinar penuh harap. Saudara ketiga, katanya sambil menyeringai, dengan semua ilmu yang kamu punya sekarang, pasti ada jalan keluar. Tubuh giok 9 putaran yang dipraktikkan oleh Ye Ziqing, tubuh giok kekacauan yang dilatih oleh Yun Shuang Er, serta 3 tahapan evolusi tubuh gunung milik Qin Shan, semuanya dibimbing satu persatu oleh Qinyang. Qinyang batuk pelan. Kitab Ilahi Tianmai. Kitab Ilahi Tianmai? Mata Qin Hai bersinar terang seperti api yang menyala. Mendengar ini, mata Qin Hai bersinar penuh semangat. Qin Hai sangat mempercayai saudara ketiganya.
Sekarang, baik itu Ye Ziqing, Yun Xuang-er, Ling Xiaofei, maupun kakak tertua Qin Shan, semuanya telah membuktikan kemampuan Qin Yang. Metode luar biasanya hampir menyentuh langit. Dulu, saat Qin Yang menjadikan Ye Ziqing dan Yun Xuang-er sebagai pelayan, hal itu terdengar seperti angan-angan. Tapi sekarang, rasanya sangat masuk akal. Sekarang tubuhmu baru memasuki tahap pembukaan meridian pertama, aku bisa mengajarkannya padamu. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, tapi tenang saja, kitab ilahi Tianmai ini tidak bisa diajarkan dengan cara biasa. Aku harus mencari cara lain untuk menyampaikannya padamu. Tunggu sebentar lagi. Baik. Saat ini, Qin Hai sangat bersemangat. Siapapun yang berada di sisi Qin Yang sekarang bukanlah orang biasa. Kakak tertua, Ye Ziqing, Yun Xuang-er, bahkan si gadis kecil Xiao Fei pun hampir mencapai ranah jiwa. Seorang anak yang belum genap 10 tahun, hampir mencapai ranah jiwa, siapapun yang mendengarnya takkan percaya. Tapi sekarang, memang benar seperti itu. Saudara ketiga benar-benar berbeda. Tuan Muda Qin. Pada saat itu, sesosok bayangan bergegas masuk dari luar pintu. Itu adalah Pangeran Mingyu. Melihat Qin Yang, Mingyu terengah-engah dan dengan cemas berkata, ini buruk, sangat buruk. Oh, apa yang terjadi? Kamu membunuh bangsawan dari Kekaisaran Qi Wei, dan sesuai perintahmu, aku membunuh Qi Wei Sheng. Sekarang Kekaisaran Qi Wei bekerja sama dengan Kekaisaran Suanyang, Jing Yue, dan Sirius. 4 kekaisaran itu sedang mengumpulkan pasukan di perbatasan. Sekarang para utusan dari keempat negara sudah tiba di istana, sedang berdebat dengan ayahku dan menuntut agar kamu diserahkan kepada mereka. Mingyu melanjutkan dengan cemas, kamu tahu sendiri kondisi Kekaisaran Beiming sekarang. Jika keempat kekaisaran benar-benar memulai perang, Kekaisaran Beiming mungkin tidak bisa bertahan. Jadi Tuan Qin, sebaiknya kamu meninggalkan Akademi Dewa sekarang dan menghindar sementara waktu. Wajah Mingyu tampak sangat cemas. Identitas Qin Yang sangat penting, bahkan jika ayahnya harus menentang keempat kekaisaran, ia tidak akan menyerahkannya. Tapi, tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan kekerasan. Dan Kekaisaran Beiming tak akan mampu melawannya. Bersembunyi? Ya, kalau mereka benar-benar memutuskan hubungan dengan ayahku, mereka pasti akan mengejarmu. Bisa jadi mereka akan menyerbu Akademi Dewa. Jika itu terjadi, apa yang perlu ditakuti? Qin Yang tersenyum ringan, kebetulan Kekaisaran Beiming sedang lemah. Dahulu, para leluhur begitu gagah berani. Sekarang saatnya aku membantu kalian. Perkataannya bukan sekadar omong kosong. Selama ini, baik Kaisar Mingyong, Pangeran Mingyu, maupun Tianan, semuanya menghormati para leluhur mereka. Kaisar Mingyong memang ingin berbuat sesuatu, tapi tidak punya kekuatan. Karena sekarang keempat kekaisaran sedang mencari gara-gara, ini bisa dijadikan kesempatan untuk bangkit. Mendengar itu, Mingyu terkejut, lalu berkata dengan pahit, Tuan Qin, ini tidak sesederhana itu. Aku bukan meragukanmu, tapi, bahkan jika kamu bisa membunuh utusan mereka hari ini, keempat kekaisaran sudah mengumpulkan pasukan. Mana mungkin kamu bisa melawan sendirian? Tidak selalu begitu. Qin Yang duduk santai dan berkata tenang, tenang saja, bukankah mereka datang mencariku? Biar ku tunggu mereka di sini. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Qin Yang menegaskan, aku bilang, kalau mereka datang, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mingyu hanya bisa mengelus dada dalam hati. Ia tahu para utusan yang datang memang tidak akan bisa melukai Qin Yang. Tapi kalau mereka sampai terbunuh di sini, keempat kekaisaran pasti tidak akan tinggal diam. Dan saat itu tiba, Kekaisaran Beiming tidak akan bisa melawan. Itulah yang paling merepotkan. Tapi dalam pandangan Qin Yang, apa itu masalah? Suara langkah kaki terdengar. Brak. Pintu villa kecil di awan itu tiba-tiba terbuka paksa. Di luar berdiri hampir 100 orang, menatap pintu dengan angkuh. Qin Yang, kamu keluar. Terdengar sebuah suara keras. Di depan barisan, berdiri seorang pria dengan aura menggelegar, jelas seorang ahli ranah jiwa. Ia berdiri menatap halaman. Bocah sialan, kamu berani membunuh pangeran dan jenderal Kekaisaran Qi Wei. Sekarang, apa kamu tak punya nyali untuk mengakuinya? Pria berbaju zirah itu tampak garang dan luar biasa.
Qin Yang memandang keluar dengan tatapan dingin. Pintu villa baru kurusak gara-gara mereka, ucapnya datar. Tua Pincang, bagaimana soal ganti ruginya? Paling tidak 10.000 batu roh, jawab si Tua Pincang dengan hormat. Baik, 10.000 batu roh. Kamu sialan, bicara apa barusan? Seru pria berbaju emas itu marah. Aku Qi Qiufeng, Panglima Besar Kekaisaran Ciyue. Sekarang, ikut aku kembali ke Kekaisaran untuk dihukum. Jika tidak, aku akan membunuhmu di sini juga. Pasukan Ciyueku sudah siap berperang. Kekaisaran Beiming bisa runtuh kapan saja. Jangan kira akan ada yang bisa melindungimu. Melindungiku? Qin Yang menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, ini tempatku, villa kecil di awan. Kamu rusak pintuku, kamu harus bayar sesuai harga. Urusan lainnya nanti saja. Apa? Kepala Qi Qiufeng hampir meledak mendengarnya. Hari ini, aku bukan cuma datang untuk merusak pintumu, tapi juga untuk membunuhmu. Qin Yang melirik si Tua Pincang. Si Tua Pincang, dia telah merusak pintu dan mengancam nyawaku. Apa yang harus dilakukan? Dibunuh? Tanya si Tua Pincang. Menurutmu? Qin Yang duduk santai dengan melambaikan bajunya. Qi Qiufeng pun sudah tak tahan lagi. Orang tua, kamu mau mati? Si Tua Pincang maju membawa pedang darah kehidupan dan kematian. Dengan pedang itu, kekuatannya bisa meningkat lebih dari 2 tingkat. Saat pedang diayunkan, aura kematian muncul di udara. Qi Qiufeng mendadak terdiam, pikirannya dipenuhi dengan darah. Sret! Pedang itu menebas, dan cret! Darah menyembur dari leher Qi Qiufeng. Tubuhnya jatuh, mati seketika. Seorang ahli di ranah jiwa tewas dalam satu tebasan. Darah mengalir di tanah, bau amis menyebar. Wajah para master dari 3 kekaisaran lainnya langsung berubah pucat. Ranah marshal bumi. Di Akademi Dewa, ternyata ada seorang master hebat yang tersembunyi. Dan dia adalah pelayan Qin Yang. Qin Yang melirik ke arah orang-orang di luar pintu dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Seorang master misterius dari Kekaisaran Suanyang. Pendeta Jingxin dari Kekaisaran Cermin Bulan. Jenderal Sirius dari Kekaisaran Sirius. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, kalian semua, sudah lama tidak berjumpa. Sekarang kalian datang ke sini dengan begitu mencolok, bukankah ini agak keterlaluan? Qin Yang, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, kamu akan mengalami akhir yang menyedihkan. Boom. Seorang pemuda dari Kekaisaran Ciyue meneriaki Qin Yang dengan marah, namun sebelum ia selesai berbicara, kepalanya meledak. Kenapa kalian begitu tidak tahu sopan santun? Qin Yang menepuk tangannya dan berdiri. Qin Yang. Master dari Kekaisaran Suanyang tersenyum dan berkata, kali ini kami datang bersama Qi Qiufeng dari Kekaisaran Ciyue, namun kami sebenarnya tidak berniat menggunakan kekerasan. Itu benar, itu benar. Pendeta Jingxin dari Kekaisaran Cermin Bulan juga tersenyum, kamu membunuh orang-orang dari Kekaisaran Ciyue, itu tak ada hubungannya dengan 3 kekaisaran lainnya. Benar sekali, kami hanya berpura-pura datang, tidak benar-benar ingin menyerang. Para pemimpin dari 3 kekaisaran itu berbicara dengan nada damai. Kalian cuma ingin memberi muka? Qin Yang tersenyum tipis, kalau begitu, aku tidak akan membunuh kalian. Mendengar itu, semua orang yang hadir menghela napas lega. Kalau begitu, aku pamit dulu. Jenderal Sirius mengesampingkan kesombongannya dan membungkuk hormat dengan wajah tersenyum. Berhenti. Qin Yang kembali tersenyum, aku memang tidak berniat membunuh kalian, tapi aku tidak pernah bilang akan membiarkan kalian pergi. Mendengar itu, wajah pendeta Jingxin, Master Suanyang, dan Jenderal Sirius langsung berubah. Bolehkah kami tahu apa yang Tuan Qin inginkan? Tanya sang Master Suanyang tak sabar. Kalian datang ke Kekaisaran Beiming dengan angkuhnya ingin membunuhku. Tapi setelah gagal, kalian ingin pergi begitu saja? Kalian pikir aku ini siapa? Qin Yang berkata perlahan, karena kalian sudah datang, maka kalian adalah tamu. Aku akan menyambut kalian dengan baik. Kalau ingin kembali, tentu bisa. Tapi, mari kita hitung dulu berapa jumlah kalian. Qin Yang menatap mereka sejenak, lalu tersenyum, sekitar 100 orang. Bagaimana kalau 1 orang dihitung 100 batu roh? Jadi,
Ambil dulu ke kekaisaran masing-masing dan kirimkan batu roh sesuai jumlah. Setelah itu, aku akan membebaskan kalian. Mendengar itu, wajah para utusan langsung pucat. 10.000 batu roh? Itu tidak masuk akal. Teman-teman, mengapa kita takut mati? Salah satu dari kekaisaran Ciwe maju ke depan dan berkata serius, orang ini, meskipun punya master alam martial bumi, kalau kita ingin kabur, pasti ada yang bisa lolos. Asal kita bisa mengirim kabar ke kekaisaran Beiming akan tamat. Aku tidak percaya orang ini berani membunuh kita semua. Benar. Beberapa orang dari kekaisaran Ciwe langsung maju sambil berteriak marah. Orang tua pincang, habisi mereka. Qin Yang mengangkat tangannya perlahan. Suara tusukan berdarah terdengar. Tian Dongxian sekarang adalah ahli sejati alam martial bumi. Apa itu alam martial bumi? Mengumpulkan lautan roh, membentuk pondasi roh, memutar roda roh, dan melebur jiwa. Menyelesaikan keempat tahap itu berarti mencapai alam martial bumi, dengan kekuatan roh yang luar biasa dan kemampuan membunuh yang stabil. Bahkan bisa terbang. Hal ini mustahil dilakukan oleh prajurit alam jiwa biasa. Si tua pincang tersenyum sinis, maju ke depan dengan pedang panjang di tangan. Saat ia mengayunkan pedangnya, aura membunuh langsung muncul di udara. Tusuk, tusuk, tusuk. Semua prajurit pondasi roh dan roda roh dari kekaisaran Ciwe langsung roboh satu persatu. Aku akan mengirim pesan sekarang juga. Tiba-tiba, sang master Suanyang maju dengan napas terengah-engah. Aku akan segera mengirim pesan ke kekaisaran Suanyang untuk mengirim batu roh. Aku juga. Benar. Pendeta Jingxin dan Jenderal Sirius juga buru-buru mengangguk. Mereka semua memang master alam jiwa, tapi tetap saja tak bisa menandingi alam martial bumi. Dan Qin Yang terlalu kejam. Membunuh tanpa pikir panjang, tanpa peduli status. Melawan orang seperti itu adalah mencari mati. Qin Yang melirik mereka semua dan berkata, kalau begitu, silakan tinggal dan beristirahat di Akademi Dewa beberapa hari ini. Selesai bicara, Qin Yang berbalik dan pergi. Tian Dongxian menatap mereka dan berkata, kalau ada yang ingin kabur, ingat baik-baik pedang darah kehidupan dan kematian ini. Pedang darah kehidupan dan kematian. Mendengar nama itu, Pendeta Jingxin, Xuanxi, dan Jenderal Sirius merasakan hawa dingin menjalari tubuh. Pedang itu bukan hanya senjata spiritual tingkat 5, tapi dulunya adalah pedang kekaisaran milik Kaisar Ming Yuan. Setelah bertahun-tahun menumpahkan darah, pedang itu benar-benar menjadi pedang pembunuh. Dengan berkah kekaisaran di dalamnya, kekuatannya jauh melebihi senjata spiritual biasa. Tian Dongxian hanya menyipitkan mata, duduk di halaman, memandangi para tamu, tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Mingyu hanya bisa terpaku, tak tahu harus berkata apa, dan akhirnya pergi untuk melapor pada sang kaisar. 3 hari berlalu, Pendeta Jingxin, Master Suanyang, dan Jenderal Sirius tetap tinggal dengan patuh. 3 hari kemudian, batu roh pun datang, dan si tua pincang menghitung semuanya lalu membiarkan mereka pergi. Di villa kecil dalam awan, si tua pincang melihat mereka pergi dan menoleh ke Qin Yang. Tuanku, kamu tidak berniat membunuh mereka? Kenapa harus buru-buru? Qin Yang menjawab tenang. Toh mereka juga pasti akan kembali. Ia bersandar di kursi goyang, memejamkan mata, dan berkata pelan, awalnya, aku pikir keturunan lapis lazuli dan Mingyong sudah membiarkan warisan leluhur mereka menghilang begitu saja, jadi aku malas ikut campur. Tapi sekarang, ada yang berani menginjak-injak harga diri Kekaisaran Beiming dan Akademi Dewa. Aku tidak akan tahan melihat itu. Siapapun yang berani melawan Kekaisaran Beiming, berarti berhadapan langsung denganku, Qin Yang. Mulai sekarang, aku, Qin Yang, akan menjadi pelindung Kekaisaran Beiming dan Akademi Dewa. Mendengar itu, si tua pincang tak berkata apapun lagi. Dalam matanya, Qin Yang bukan lagi anak muda berumur 16 atau 17, tapi benar-benar seorang penguasa. 10 hari telah berlalu sejak peristiwa penyanderaan itu, tapi anehnya, perbatasan Kekaisaran Beiming tetap tenang. Namun, Kaisar Mingyong dan Pangeran Mingyu tetap tidak berani lengah. Yang lebih aneh, keempat kekaisaran besar seperti melupakan kejadian itu dan tidak melakukan pergerakan apapun. Tapi, sesuatu yang lebih besar tiba-tiba terjadi. Hari itu, seperti biasa, Qin Yang sedang berlatih di kolam roh.
Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Ye Ziqing dan Yun Xuanger bergegas masuk ke dalam gua dengan ekspresi cemas. Tuanku, ada yang tidak beres. Yun Xuanger buru-buru berkata, ada pelangi muncul di langit. Pelangi? Qin Yang berdiri dan menghela napas. Itu bukan pelangi. Ye Ziqing berkata dengan tenang saat itu. Jembatan pelangi, dan itu adalah jembatan pelangi yang terhubung ke tanah. Jembatan pelangi? Sebuah ekspresi serius muncul di mata Qin Yang. Qin Yang melangkah keluar dari gua. Berdiri di lereng gunung, melihat ke langit, sebuah pelangi warna-warni turun dari langit dan menyentuh tanah. Saat itu, ekspresi Qin Yang menjadi lebih serius. Tuan muda, apa yang sedang terjadi? Yun Xuanger tak tahan untuk bertanya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Qin Yang menghela napas, lalu berkata, panggil Mingyong dan Tianan ke sini. Oh, baik. Yun Xuanger pun segera berlari pergi. Itu pertama kalinya ia melihat Qin Yang seserius itu. Ye Ziqing juga memandangi Qin Yang dengan penuh perhatian. Tuan, formasi besar Xuanming telah dibuka. Qin Yang mengernyit dan berkata, ini bukan pertanda baik. Mungkin sesuatu dari dalam akan keluar, dan tanpa bantuan dari kekaisaran lain, kekaisaran Beiming akan hancur. Qin Yang tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Memang benar dua bocah itu, Ming Yuan dan Tian Qingxi, telah meninggalkan jalan mundur untuk keturunan mereka, tapi jalan mundur itu bisa jadi menjadi jalan kematian. Ye Ziqing bisa merasakan keseriusan dalam kata-kata Qin Yang saat itu. Jika Qin Yang saja merasa bahwa ini rumit, maka bisa dipastikan bahwa formasi besar Xuanming ini benar-benar sangat berbahaya. Villa di awan. Saat itu, Qin Yang duduk di kursi goyang. Di hadapannya, Kepala Akademi Tianan dan Kaisar Mingyong berdiri dengan hormat. Si tua pincang, Mingyu, Qin Shan, Qin Hai dan lainnya juga hadir. Semua orang bisa merasakan suasana yang tegang. Tuan muda Qin, apakah benar seperti itu? Tanya Kaisar Mingyong dengan cemas. Apa sebenarnya makhluk mengerikan yang tersegel dalam formasi Xuanming? Qin Yang melirik Mingyong dengan ringan dan berkata, binatang spiritual tingkat 5, tingkat 6, bahkan tingkat 9. Begitu mendengar itu, semua orang langsung terkejut. Binatang spiritual tingkat 5 setara dengan seseorang dari alam marsyal bumi. Tian Dongxian memang berada di alam marsyal bumi, tapi itu baru tingkat 1, dan dia sudah dianggap sangat kuat di antara kekaisaran-kekaisaran. Satu ekor binatang spiritual tingkat 5 saja cukup untuk menghancurkan ibu kota kekaisaran Beiming. Apalagi kalau sampai muncul binatang spiritual tingkat 6, atau bahkan 9. Bisa jadi, binatang spiritual tingkat 9 bahkan tidak eksis di seluruh benua Jiuyo. Kalau formasi Xuanming benar-benar diaktifkan dan binatang-binatang kuat itu keluar, maka seluruh kekaisaran Beiming. Kepala Akademi Tianan juga tampak sangat muram. Lemah sekali kalian ini, si pincang tua tidak tahan dan mengumpat. Selama ada Qin Yang, kenapa kalian takut? Mendengar itu, Tianan dan Mingyong hanya bisa tertawa kecut. Qin Yang menatap si pincang tua dengan puas. Kamu, tua bangka, ternyata bisa juga menjilat. Qin Yang berdiri dan berkata, kalau musuh datang, kita lawan. Kalau air datang, kita bendung. Ini bukan bencana. Kalian berdua, bersiaplah menerima tamu. Tamu? Mendengar ini, mereka langsung paham. Dengan munculnya jembatan pelangi, kekaisaran-kekaisaran lain pasti akan tertarik dan tidak akan tinggal diam. Saat itu, bukan hanya kekaisaran besar, bahkan kerajaan Shang pun mungkin akan muncul. Setelah puluhan ribu tahun, kekaisaran Beiming yang dulunya setara dengan sekte puncak, kini menjadi yang terlemah. Namun, bagaimanapun juga, dulunya mereka adalah negara perbatasan elit. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa seluruh warisan dan rahasia masa lalu sudah ditemukan. Kemunculan jembatan pelangi ini adalah sebuah tanda. Berita itu pun menyebar cepat. Di atas ibu kota kekaisaran Beiming, dua jembatan pelangi turun dari langit, membelah utara dan selatan. Satu mengarah ke utara dan jatuh ke dalam istana. Yang satu lagi jatuh di lokasi Akademi Dewa dekat pegunungan. Saat itu, Qin Yang berada di istana Beiming. Di atas jembatan pelangi, cahaya berwarna-warni berkedip-kedip, seolah menembus langit. Lebarnya puluhan meter, dan ketebalannya ratusan meter, menjulur dari langit,
pemandangan yang sangat mencengangkan. Ye Ziking menatap pelangi itu dan bertanya, bahan apa ini? Awan yang dilempar. Qin Yang menjawab tenang, benang roh yang dimuntahkan oleh binatang spiritual tingkat 7, dan itu beracun. Beracun? Qin Shan dan Qin Hai langsung mundur. Bukan yang ini yang beracun, kata Qin Yang sambil tersenyum. Yang beracun ada di sisi lain. Mendengar ini, semua orang menjadi semakin bingung. Jembatan langit muncul, semua jiwa kembali. Qin Yang tiba-tiba berkata kalimat aneh ini, membuat beberapa orang kebingungan. Semua bersiap. Kita akan berangkat sekitar 10 hari lagi. Berangkat? Kemana? Formasi besar Xuan Ming, dunia 10.000 roh. Qin Yang tidak menjelaskan lebih lanjut, berdiri dengan tangan di belakang dan perlahan pergi. Di luar Akademi Dewa, di sisi yang dekat dengan pegunungan, cahaya jembatan pelangi bersinar terang, sangat mencolok. Jika dilihat lebih dekat, ada lapisan bintang warna-warni yang menempel di permukaannya. Pemandangan ini menarik perhatian banyak pendekar yang sedang berlatih di gunung. Beberapa yang penasaran berjalan menaiki jembatan pelangi. Tiba-tiba, cahaya bintang itu naik, terdengar suara desisan tajam, dan dalam sekejap, tubuh mereka tersapu habis oleh cahaya itu, tanpa sisa. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Berita itu menyebar cepat. Di ibu kota Kekaisaran Beiming, 2 jembatan pelangi muncul. Satu di dalam istana kekaisaran, dan satu lagi di luar Akademi Dewa. Dan ternyata, kedua jembatan itu berbeda. Yang berada di luar Akademi Dewa tampaknya berbahaya. Sedangkan yang di dalam istana Beiming justru aman. Berita ini bukan hanya tersebar di Kekaisaran Beiming, tapi juga ke berbagai negara lainnya. 10 hari pun berlalu dengan cepat. Selama 10 hari ini, Qin Yang hanya berada di kamarnya, berlatih dalam keheningan. Kriit, pintu kamar Qin Yang terbuka, dan semua orang menunggu dengan tenang. Namun kini, Qin Yang tampak sangat berbeda. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius, menarik perhatian semua orang. Selamat, Tuan Muda, telah mencapai tingkat pertama alam roda roh. Si pincang tua langsung berbicara, matanya tajam. Apa? Tingkat pertama alam roda roh? Qin Shan, Qin Hai, Qin Xin, Ye Ziking, dan Yun Xuang'er semua ternganga. Kemajuan kultivasi Qin Yang kadang lambat, kadang sangat cepat. Seolah dia tak pernah khawatir dengan fondasi yang tidak stabil jika terlalu cepat, atau melewatkan kesempatan terbaik jika terlalu lambat. Seolah semuanya tergantung pada keinginannya sendiri. Paduan ion yin yang telah menembus tingkat kedua, sekarang waktunya menembus alam. Qin Yang melambaikan tangan dan berkata santai, ayo, bersiap untuk berangkat. Ye Ziking dan Yun Xuang'er langsung mengikuti, si pincang tua berada di sisi mereka. Qin Shan, Qin Hai, Qin Xin, serta Lu Xuan, Zhang Xiao Shuai, dan Su Tongtian, ditambah Xiao Qing dan Xiao Fei, ikut berangkat bersama. Tuan, kita berada di akademi, kenapa tidak langsung berangkat dari jembatan Akademi Dewa? Yun Xuang'er bertanya saat duduk di kereta. Mendengar ini, Ye Ziking hanya tersenyum sambil menutup mulutnya. Ziking, kenapa kamu tertawa? Xuang'er, melihat watak tuan muda kita, pasti karena sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Ye Ziking tersenyum tipis, mungkin ini sengaja dibuat untuk menjebak orang-orang dengan niat tersembunyi. Qin Yang hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Rombongan pun tiba di istana. Hari ini, di dalam istana, para pengawal kekaisaran yang berlalu lalang semuanya tampak tegang dan serius. Di gerbang istana, satu sosok sudah menunggu. Itu adalah Ming Yu. Melihat kedatangan Qin Yang, Ming Yu pun menghela napas lega. Kenapa kamu terlihat seperti menghadapi musuh besar? Qin Yang menepuk bahu Ming Yu dan berkata, tenang saja, selama aku ada, semuanya akan baik-baik saja. Ming Yu pun mengangguk. Qin Yang memang mampu memberikan rasa tenang bagi orang di sekitarnya. Yun Xuang'er tersenyum dan berbisik, lihat, Ziking, bukankah tuan muda kita seperti sedang mengajari anak-anak muda di keluarganya? Memang mirip sekali. Saat itu, Qin Shan, Qin Hai, dan Qin Xin pun mulai memahami sesuatu. Sejak Qin Yang mengalami kecelakaan, ia menerima warisan dari Kaisar Jiuyo. Dan mereka juga perlahan mulai mengetahui siapa sebenarnya kepala Akademi Tian'an dan Kaisar Mingyong.
Qin Yang menerima warisan Kaisar Jiuyo, dan itu berarti sebagian warisan perasaan dan tanggung jawab Kaisar Jiuyo. Menghadapi keturunan dua murid besar Kaisar Jiuyo, Qin Yang merasa harus membantu mereka. Jadi, dari hati mereka, mereka tahu bahwa Qin Yang sebenarnya sedang membantu Akademi Dewa dan Kekaisaran Beiming. Qin Yang sendiri tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Sesampainya di dalam istana, di alun-alun depan istana, 8 pilar batu masih berdiri tegak. Mereka tampak sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, satu ujung jembatan pelangi kini berada tepat di tengah alun-alun. Kaisar Mingyong dan Kepala Akademi Tian'an, bersama beberapa orang kepercayaannya, sedang menunggu dengan tenang. Melihat Qin Yang datang, keduanya segera berdiri menyambutnya. "Tuan Muda Qin, apa langkah kita selanjutnya?" tanya Kaisar Mingyong. "Naik ke atas jembatan, panjat tangga langit," jawab Qin Yang dengan tenang. "Naik tangga langit? Di atas jembatan? Apa maksudnya pergi ke jembatan pelangi?" Semua orang saling berpandangan, tidak mengerti maksud dari kata-katanya. Formasi besar Xuanming tersegel di dunia bawah tanah Kekaisaran Beiming. Sekarang justru ke langit. Bagaimana bisa masuk ke formasi itu dari atas? "Yang Mulia," seorang jenderal tidak tahan dan berkata, "Kalau kita ke jembatan pelangi, itu artinya berlawanan arah." "Yang Mulia, apa yang dikatakan anak ini benar-benar omong kosong." "Diam," bentak Kaisar Mingyong. "Tuan Muda Qin bilang naik jembatan, kita naik. Tak perlu banyak bicara." Jenderal itu pun terdiam, tak berani berkata lagi. "Siapkan semuanya, kita naik ke jembatan sesuai yang diinginkan Tuan Muda Qin." Begitu perintah dikeluarkan, semua orang pun mulai bersiap. Swos. Saat itu, dari arah gerbang istana, terdengar suara langkah tergesa-gesa. "Yang Mulia, ada masalah besar." Seorang jenderal tampak pucat pasi dan melapor, 4 kekaisaran besar membawa orang-orang mereka ke sini, dan aku tak sanggup menghentikan mereka. Mendengar itu, Mingyong hanya mengangguk pahit. Apa yang harus datang, akhirnya tetap datang juga. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, "Aku memang sudah menunggu mereka. Biarkan saja masuk." Mingyong pun mengangguk. Mereka semua berdiri dan menunggu dalam diam. Swish, swish, suara angin tajam terdengar, dan sosok-sosok pun datang melesat. Jumlah mereka ratusan. Namun kali ini, dari ratusan utusan 4 kekaisaran itu, semuanya adalah master di alam jiwa. 4 sosok yang memimpin tampak sangat sombong, membawa aura alami yang tinggi dan arogan. Melihat keempat orang itu, wajah Mingyong langsung berubah sangat jelek. "Qi Tianqiong, Xuanyang Kong, Jingke, Lang Dongyun, apa maksud kalian berempat, sebagai kaisar dari kekaisaran masing-masing, datang langsung ke ibu kota Kekaisaran Beiming?" Mingyong benar-benar sangat marah. Kedatangan langsung para kaisar dari 4 kekaisaran besar jelas sekali merupakan ancaman. "Mingyong, kenapa marah begitu?" Qi Tianqiong, berpakaian jubah merah menyala dengan gambar naga api, menjawab dengan dingin. "Dulu aku sudah menyuruhmu menyerahkan pembunuh anakku, tapi bukan malah menyerahkannya, kamu justru membunuh utusanku tanpa alasan. Kali ini, aku datang langsung dengan 1 juta pasukan di perbatasan. Aku ingin lihat, bagaimana kamu menjelaskannya." Xuanyang Kong, Kaisar Kekaisaran Xuanyang, ikut menimpali. "Mingyong, kamu masih mengira Kekaisaran Beiming seperti di masa kejayaan leluhurmu Mingyuan? Kamu sudah tidak tahu diri." "Benar," seru Kaisar Jingke, "formasi besar Xuanming ini terbuka, kalian ingin menikmatinya sendiri? Jangan bermimpi." Begitu ucapan itu keluar, semua tokoh dari 4 kekaisaran langsung mengeluarkan aura mereka. Ini jelas sekali ancaman terang-terangan. Mingyong makin marah, tapi tak tahu harus melampiaskannya ke siapa. Qi Tianqiong kemudian melihat ke sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju ke Qin Yang. "Kamu yang membunuh anakku? Berani sekali. Hari ini aku akan membunuhmu untuk mengirim jiwanya ke alam baka. Anakmu mati ya mati saja, langsung masuk neraka, bukan ke surga." Qin Yang mencibir, "Melihat cara kalian datang, jelas bukan sekadar balas dendam, tapi ingin ambil bagian dalam formasi Xuanming kan? Siapa kamu berani bicara begitu? Mati kamu!" Seorang ahli alam jiwa dari belakang Qi Tianqiong langsung menerjang Qin Yang. "Pergi!" Sebuah suara rendah terdengar. Tiandong Immortal langsung maju.
Pedang darah hidup mati di punggungnya melesat keluar. Seketika, cahaya menyilaukan melintas, dan sebuah lubang berdarah muncul di dada pria penyerang itu. Seketika mati di tempat. Melihat itu, Qi Tianqiong dan yang lainnya terkejut. Benar-benar immortal Tiandong. Mantan kepala Akademi Dewa, seru Qi Tianqiong. Dia memang sudah mendapat kabar bahwa ada ahli alam bela diri bumi muncul di ibu kota Kekaisaran Beiming. Dan itu tak bisa dianggap remeh. Dari semua yang ada, hanya satu orang yang cocok, Tiandong Immortal. Sekarang aku hanya kusir, jawab Tiandong Immortal datar, lalu mencabut pedangnya dan berdiri di tempat. Qin Yang memandangi mereka semua, dengan tangan di belakang, dan tersenyum tipis. Aku tahu kalian pasti tidak puas. Tapi dengar baik-baik, 4 kekaisaran kalian tak berhak berlaku liar di sini. Jangankan kalian, bahkan leluhur Ming Yuan, kepala Akademi Dewa, 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, dan 18 langit pun, kalau datang ke sini, semuanya harus berlutut dan memberi hormat padaku. Begitu ucapan itu keluar, ekspresi keempat kaisar langsung terdiam. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kekaisaran Beiming berkembang pesat hingga mencapai kerajaan Shang dan kerajaan perbatasan, dengan kekuatan nasional yang sangat kuat. Di benua Jiuyo, wilayahnya sangat luas. Bahkan sekte-sekte terkuat di benua Jiuyo harus menghindarinya. Saat itu, Kaisar Ming Yuan dikenal sebagai leluhur Ming Yuan, dan Lapis Lazuli dikenal sebagai dekan Akademi Dewa. Salah satu dari mereka adalah kaisar wilayah yang memerintah wilayah yang sangat luas, dan yang satunya lagi adalah pendiri akademi. Kemudian, leluhur Ming Yuan membagi kekuasaan kepada para bawahan setianya. Yang paling terkenal adalah 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, dan 18 jenderal langit. Ke-37 orang ini adalah tokoh-tokoh berbakat luar biasa di zamannya, dan keturunan mereka bahkan lebih hebat, semakin kuat dari generasi ke generasi. Sudut mulut Qi Tianqiong terangkat sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek, sungguh lucu jika dipikirkan. Dahulu, Kekaisaran Beiming memang layak dihormati. Jiuyo adalah yang nomor 1. 3 kaisar, 7 raja, dan lainnya semua tunduk pada perintah leluhur Ming Yuan. Tapi sekarang, 37 tokoh besar masa lalu, keturunan mereka semua kini menjadi penguasa kekaisaran, kerajaan atas, dan kerajaan perbatasan. Justru keturunan leluhur Ming Yuan yang dulunya sangat mengesankan kini menjadi makin lemah dari generasi ke generasi. Akibatnya, Kekaisaran Beiming sekarang telah jatuh sepenuhnya, dan hampir kehilangan gelar kekaisaran. Kamu dihina secara terang-terangan, tentu saja hati Ming Yong terbakar amarah. Kekaisaran Beiming punya sejarah panjang, dibangun dari generasi ke generasi. Kini sebagai kaisar, dia hanya bisa mengandalkan sisa-sisa kejayaan itu. Apa yang membuatmu gelisah? Qin Yang menatap Ming Yong dan berkata, dia memang benar. Keturunan leluhur Ming Yuan memang telah merosot. Kekaisaran Beiming memang lemah sekarang. Tuan Muda Qin. Ming Yong tersenyum pahit dan hendak menjelaskan. Tapi, meski apa yang kamu katakan benar, Qin Yang mengalihkan pembicaraan dan menatap Qi Tianqiong sambil tertawa, apa kamu punya kualifikasi untuk mengomentarinya? Paling tidak, Kekaisaran Beiming pernah berjaya. Kekaisaran Ciwemu. Layakkah ikut bicara di sini? Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung hening. Seorang bocah berumur 16 atau 17 tahun, berani bicara seperti itu, memarahi seorang kaisar kekaisaran? Semua orang merasa ini seperti mimpi. Namun, di hati Ming Yong justru senang. Qi Tianqiong, mencemoohku tidak apa-apa. Tapi membuat Qin Yang marah? Itu urusanmu sendiri, gumamnya dalam hati. Brengsek, kamu pikir hanya karena didukung oleh Tiandong Immortal, kau bisa bertindak sesuka hati? Qi Tianqiong berteriak, kamu kira kami semua hanya duduk diam selama ini? Qi Tianqiong melirik ke sekeliling, lalu berseru lantang, terima kasih kepada teman-teman dari Kekaisaran Qinglan dan Kekaisaran Donghua atas bantuannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok-sosok turun dari langit seperti burung, mendarat di lapangan. Kekaisaran Qinglan. Kekaisaran Donghua. Mendengar dua nama ini, hati Ming Yong bergetar. Tampaknya kabar bahwa formasi besar Xuanming mungkin terbuka dengan sendirinya telah tersebar, dan banyak pihak tak bisa tinggal diam. Hehe, Qi Tianqiong,
Aku tak menyangka bocah seperti ini bisa membuatmu begitu menderita. Tawa ringan terdengar, puluhan sosok mendarat, menatap semua orang dengan tajam. Dua pemimpin mereka memancarkan aura gelap dan kuat, jelas melebihi siapapun yang hadir. Tak hanya itu, puluhan orang yang mengikutinya juga memancarkan kekuatan besar, jelas mereka datang bukan untuk bersahabat. King Yuantai, Hua Tiandu. Melihat dua orang itu, wajah Mingyong berubah total. Kekaisaran Qinglan dan Donghua bukan termasuk 10 kekaisaran teratas, tapi di antara ribuan kekaisaran, mereka berada di kelas 1. Kedatangan mereka kali ini jelas membawa niat jahat. Terlebih lagi, dua kekaisaran ini adalah kekaisaran tak tertandingi yang berada di bawah salah satu dari 10 kekaisaran besar. Kekaisaran tak tertandingi didirikan oleh Jenderal Surgawi tak tertandingi, salah satu dari 18 Jenderal Surgawi. Dan dua kekaisaran ini pun sangat kuat. Orang tua bernama King Yuantai, berambut putih, menatap Mingyong, Tianan, dan Tiandong Immortal, dan berkata, kalian bertiga tidak bisa lagi melindungi kekaisaran Beiming. Dulu leluhur Mingyuan sangat kuat, tapi sekarang, dunia telah berubah. Sekarang, aku beri kalian pilihan, serahkan Qinyang ke kekaisaran Ciyue, dan pecahlah kekaisaran Beiming menjadi 16 negara bagian serta kabupaten untuk dibagikan ke 4 kekaisaran sebagai permintaan maaf. King Yuantai berbicara dengan dingin, kalau tidak, jangan salahkan kami jika 4 kekaisaran langsung menyerbu dan menghancurkan kekaisaran Beiming. Berani sekali kamu. Mingyong langsung berteriak marah. Apa yang kamu teriakkan? Hua Tiandu berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah kesempatanmu, Mingyong. Kalau tidak, kekaisaran Beimingmu akan hancur. Mulutmu besar sekali. Qinyang melangkah maju dan menatap semua orang. Dia sangat tidak senang melihat keturunan para muridnya ditindas seperti ini. Orang tua pincang, bungkam mulut busuk dua orang ini. Siap. Tiandong Immortal langsung maju, penuh aura membunuh. Pedang darah kehidupan dan kematian keluar, dipadukan dengan kekuatan tingkat pertama dari alam marsyal bumi, memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan. King Yuantai dan Hua Tiandu berubah dingin, lalu langsung melangkah maju. Meski Tiandong Immortal kuat, mereka berdua juga berada di tingkat yang sama, alam marsyal bumi. Siapa takut? Kedua kekaisaran ini berada di bawah kekaisaran tak tertandingi dan telah berkembang pesat. Dua ahli alam marsyal bumi telah muncul. Di antara kekaisaran lain, posisi mereka semakin tinggi. 3 sosok itu langsung bentrok. Saat ini, Qi Tianqiong menatap Qinyang, matanya menyala hijau. Sekarang, tak ada yang bisa melindungimu, Qinyang. 4 kaisar dari tingkat 9 alam jiwa langsung menerjang. Mingyong dan Tianan segera melindungi Qinyang di belakang mereka. Namun, kekuatan gabungan 4 kaisar terlalu besar. Tianan dan Mingyong jelas tidak cukup kuat untuk menahan mereka. Jingke, kaisar kekaisaran cermin bulan, dan Lang Dongyun, kaisar kekaisaran Sirius, langsung menyerang Qinyang. Melihat ini, sudut bibir Qinyang terangkat tipis. Zheng. Tiba-tiba, suara kecapi terdengar, melengking menembus udara. Saat suara itu jatuh, sebuah pedang spiritual melesat dan langsung menghantam Kaisar Jingke. Pada saat yang sama, suara seruling mengalun, mengguncang udara, dan gelombang kekuatan langsung menyapu ke arah Lang Dongyun. Dalam sekejap, 2 kaisar berhasil dihentikan. Suara kecapi dan seruling bergema. Dari langit di belakang Qinyang, 2 sosok melayang turun, yang satu memegang kecapi, yang satunya memegang seruling. Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin. Keduanya tersenyum lembut dan memberi hormat kepada Qinyang. Yun King Xiao. Yun King Yu. Mendengar nama mereka, wajah Lang Dongyun dan Jingke langsung berubah. Yun King Xiao, penguasa kekaisaran Yunnan. Yun King Yu, dekan Akademi Yunnan Kekaisaran Yunnan. Keduanya adalah ahli alam marsyal bumi. Tapi, mengapa 2 tokoh ini muncul di sini? Dan tampaknya mereka datang untuk membantu Qinyang? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.